mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri menatap masa depan. Mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan aman. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Jatim bangkit. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Optimis Jatim Bangkit. Nah pemirsa, dalam Optimis Jatim Bangkit kali ini kita akan membahas terkait dengan konektivitas transportasi publik Surabaya Raya, perkuat pariwisata dan ekonomi Jatim. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, pada 19 Agustus yang lalu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan bus Trans Jatim. Nah, diharapkan memang ini dapat mengungkit perekonomian di kawasan wilayah Surabaya Raya. Terkait dengan konektivitas ini, seperti apa kemudian lebih lengkapnya nanti akan kita bahas pemirsa sesaat lagi masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Saat ini karena transportasi publik di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya, sebagai kota industri dan perdagangan masih belum memadai, tak urung di Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia. Di tahun 2022, tercatat data dari situs Korlantas Polri.go.id, total kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai 23 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 9 juta merupakan mobil penumpang, 13 juta unit sepeda motor, 5 juta unit mobil beban, 27 ribu bus, dan 4.500 kendaraan khusus. Soal kebutuhan transportasi publik, kota Surabaya yang lebih awal menjemput bola dengan adanya Surabaya Bus yang sudah beroperasi mulai 2019 lalu. Meski awalnya sepi, kini semakin banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat adanya Surabaya Bus ini. Sebelumnya di Sidoarjo juga sudah ada bus Trans Sidoarjo. Namun karena sepi penumpang, bus Trans Sidoarjo selama 2 tahun sempat berhenti beroperasi. Bus Trans Sidoarjo akhirnya kembali beroperasi setelah Dinas Perhubungan Pemprov Jatim mengoperasikan 22 bus Trans Jatim Koridor 1 mulai 19 Agustus 2022 dengan jalur mulai Terminal Bunder Gresik, Terminal Purabaya hingga Terminal Porong. Adanya transportasi publik yang cepat, tepat waktu, murah, dan efisien saat ini memang sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi masa depan. Hal ini sekaligus menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di daerah penyangga Surabaya. Tentu saja, konektivitas bus trans antar kota Surabaya Raya juga sangat dibutuhkan agar masyarakat akhirnya memilih naik transportasi publik, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Adanya transportasi publik yang baik diharapkan juga bisa memperkuat ekonomi Jatim termasuk di bidang pariwisata. Ya pemirsa, Optimis Jatim Bangkit kali ini bersama saya Mustika Ratna. Di studio JTV pemirsa sudah hadir Bapak Beni Erlangga, Kepala Dishub Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Pak Beni, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Eni Sugiharti Fajar Sari, Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Dishub Kota Surabaya. Ibu Eni selamat malam, terima kasih sudah hadir ya Ibu ya. Dan juga melalui aplikasi Zoom pemirsa sudah bergabung Bapak Dr. Agung Mulyono, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Enu Rofik, Kepala Seksi Angkutan Jalan di Subjatim. Selamat malam Pak Agung Mulyono, selamat malam Pak Enu Rofik. Malam. Malam. Baik, ya terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak melalui aplikasi Zoom malam hari ini. Baik, Pak Rofik, halo. Halo, ya Bu. Ya, Pak Rofik, begini, seperti apa animo masyarakat terhadap bus Trans Jatim yang baru saja diluncurkan atau diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa? Oke, baik, selamat malam Pak Beni, Kadishub Sidoarjo, Pak Agung, selaku Ketua Komisi D Provinsi Jawa Timur, dan mohon izin
untuk narasumber, maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Eni Sugiharti Fajarsari, Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum di Sub Kota Surabaya, Pak Raufik. Siap. Selamat malam, Bu Eni. Selamat malam. Baik, terima kasih. Ini saya mohon izin mewakili Bapak Kadisub Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, masih ada acara juga di Jakarta. Baik, Kebetulan saya mewakili beliau. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, sejak diluncurkan bus Trans Jatim, sejak di launching mulai tanggal 19 Agustus 2022, di mana lokasinya pada saat itu di Terminal Porong Kabupaten Sidoarjo. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, animo masyarakat sangat besar sekali untuk menikmati Trans Jatim yang baru kita launching tanggal 19 tersebut. Sampai dengan saat ini jumlah penumpang sampai dengan tanggal 28 Agustus hari Minggu itu berjumlah 34.984 orang, atau rata-rata per hari mendekati 3.500 orang per hari. Jadi untuk klasifikasinya, untuk pelajar itu ada 1.085 orang, untuk santri 139 orang, dan untuk masyarakat umum ini yang terbanyak itu 33.760 orang. Di mana pada kesempatan ini bus Trans Jatim ini masih digratiskan sampai dengan akhir Agustus, dan nanti pada saat tanggal 1 September sudah diberlakukan pembayaran untuk naik Trans Jatim. Di mana untuk Trans Jatim ini nantinya itu akan dikenakan tarif untuk umum itu Rp5.000, dan untuk pelajar dan santri itu Rp2.500. Demikian, Bu. Baik, Pak Raufik, luar biasa besar ya untuk baru peluncuran begitu, sudah sampai 34.984 orang per tanggal 28 Agustus kemarin. Kemudian ini jalurnya mana saja untuk bus Trans Jatim ini, Pak Raufik? Baik, terima kasih. Jadi koridor 1 Trans Jatim ini, hilang. Silahkan Pak Raufik. Jadi untuk Trans Jatim koridor awal ini atau koridor 1 ini itu menghubungkan Terminal Porong, Terminal Larangan Sidoarjo, masuk tol, turun Medaeng, masuk Terminal Bungurasi, terus masuk tol lagi, turun di tol Romo Kalisari, yang selanjutnya akan melintas di tengah kota Gresik sampai dengan Terminal Bundar Gresik. Di mana rute tersebut itu kira-kira memakan waktu 2 jam dengan kilometer sekitar 71 km, dan dilayani oleh 32 halte, di mana 32 halte tersebut tersebar di kota Sidoarjo dan di kota Gresik. Baik. Demikian, Bu. Oke, Pak Raufik. Saya sekarang bertanya ke Pak Agung Mulyono. Pak Agung, bagaimana kemudian dukungan dari teman-teman di DPRD Jatim, khususnya Komisi D, terkait dengan adanya bus Trans Jatim ini, Pak Agung? Oke, baik. Mungkin masih akan kami perbaiki untuk komunikasi dengan Pak Agung dari Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Beni, begini Pak, terkait dengan launchingnya sendiri kan di Terminal Porong. Nah, ini artinya harus ada konektivitas dong ya antara bus Trans Jatim milik Pemprov Jatim dengan bus Trans Sidoarjo milik Pemkab Sidoarjo. Ini seperti apa konektivitas atau kolaborasi yang sudah terjalin? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi mungkin meluruskan terkait dengan tadi Trans Sidoarjo. Ini sebenarnya sudah punyanya provinsi semua. Oh, oke. Ya, yang kemarin itu bis besar, nah, sekarang diganti bis kecil. Ya, jadi sekarang ini ya satu aja
Trans Jatim itu aja. Oke. Raden Wijaya itu aja yang dipakai. Oke, baik. Nah, kemudian di sini kan juga melewati Sidoarjo, Surabaya, Gresik begitu ya. Ini seperti apa kemudian Pak Beni? Artinya kita melihat bahwa ada beberapa halte memang ya yang harus dipersiapkan sarana dan prasarananya. Untuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri bagaimana? Ya, kita kemarin dengan Dinas Perhubungan Provinsi kita pinjam pakaikan haltenya Kabupaten Sidoarjo. Oke. Ada 8 halte yang kita pinjam pakaikan untuk mendukung Trans Jatim ini. 8 halte? 8 halte. Oke, artinya itu memang kesiapan sejumlah itu ya Pak Beni ya? Sebenarnya halte ini halte yang dari bis kemarin itu. Oke. Yang kita bangun, karena sudah lama tidak dipakai, hampir mungkin ya pandemi kemarin. Baik. 2 tahunan itu, sekarang ada Trans Jatim, Raden Wijaya, kita pinjam pakaikan. Oke, akhirnya kemudian bisa berkolaborasi seperti ini begitu ya Pak Beni ya. Oke, baik. Ya Pak Mirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan dalam program Optimis Jatim Bangkit kali ini, kita akan jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Jatim Bangkit. Ya pemirsa, kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit, konektivitas transportasi publik Surabaya Raya perkuat pariwisata dan ekonomi Jatim. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan bus Trans Jatim dan juga sedikit terkait dengan Trans Sidoarjo. Sekarang saya akan ke Bu Eni Sugiharti Fajarsari terkait dengan begini Bu. Surabaya Bus gitu ya, Bus Surabaya itu mempelopori begitu transportasi publik yang efisien, murah, kemudian nyaman yang ada di kota Surabaya. Ini kalau untuk Surabaya Bus sendiri rutenya sampai saat ini di mana aja? Saat ini kita mengelola di 3 rute. 3 koridor itu, koridor pertama adalah Purabaya Raja Wali. Saat ini kita beroperasi di 12 unit. 10 Surabaya Bus dengan low deck-nya. Yang kedua, yang 2 unit adalah bis tingkatnya. Oke. Terus kita juga di koridor Mer, Gunung Anyar sampai dengan Ken Park, kita beroperasi 5 unit di sana. Terus koridor ketiga adalah koridor di TIJ Yonosuwoyo, kita beroperasi dengan 4 unit di koridor tersebut. Baik. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran, kalau ketika itu kita tahu ya bahwa pembayarannya pakai botol kan. Kalau sekarang seperti apa Bu Eni? Karena filosofi berdirinya Surabaya Bus itu memang untuk memberikan apresiasi pada pecinta lingkungan. Jadi penggunaan botol tetap sampai sekarang tetap berjalan. Oke. Terus kita juga karena kita sudah BLUD dimulai tahun 2021, tepatnya 18 Agustus tahun 2021. Jadi kita sekarang banyak variasi pembayaran. Bisa pakai kris, bisa tap on bus. Di situ ada, kita kebetulan Pemkot Surabaya bekerja sama juga dengan Himbara dan BCA. Terus kita juga bisa pakai OVO dan sebagainya. Terus gini, kita juga kebetulan pada tanggal 31 Mei kemarin di dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya kita juga keluarkan kartu dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya, kartu uang elektronik. Itu bisa digunakan juga? Iya, untuk tap on busnya. Oke, jadi itu ada tambahan cara pembayaran baru ya yang bisa digunakan oleh masyarakat pastinya Bu Eni. Baik, Pak Beni, Bu Eni, kita bergabung dulu dengan Pak Agung. Halo, selamat malam Pak Agung. Halo Mbak. Iya, selamat malam Pak Agung, sudah bisa terhubung kembali dengan kami. Bagaimana Pak Agung dukungan dari teman-teman Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ini terkait dengan adanya bus Trans Jatim? Oke, terima kasih teman-teman semuanya dari Sidoarjo, Gresik, Surabaya, ya. Pak Beni, Bu Eni, Pak Rofik di Subjatim. Siapa? Jadi tanggal 19 Agustus itu saya hadir Mbak, waktu peresmian Trans Jatim itu dengan Ibu Gubernur dan trio kepala daerah Pak Wali,
Pak Wali Kota Surabaya, kemudian Bupati Sidoarjo dan 2 bupati. Ya. di Gresik. Baik. Jadi prinsip DPR Jawa Timur, Komisi D khususnya mendukung program ini, saya yakin tujuannya baik. Dan kemarin Pak launching Ibu sebutkan ada 4 poin ini yang disampaikan, ada manfaatnya yaitu penurunan emisi buang, yang kedua adalah kemacetan, kecelakaan, yang paling penting yang keempat adalah mobilisasi pergerakan orang, harapannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi, dan memang yang paling penting adalah program yang dibiayai dengan biaya besar ini bagaimana bisa berjalan dengan baik. Dan baru saya bilang kita akan monitor triwulan atau semester. Dan mestinya minggu lalu semua uji coba sebetulnya belum pelaksana. Nanti insya Allah awal bulan lah kita mau coba Komisi D naik langsung base ini biar bisa merasakan dan tentunya akan bisa pengawasan langsung di lapangan. Tapi bagi saya nanti ini ada pengelola. Saya yang Damri nggak diundang Damri ya. Jadi itu ada pihak pengelola namanya Damri dari Damri. Baik. Yang beli base-nya, yang operasionalkan semuanya itu adalah dari pihak Damri. Pesan saya karena ada Pak Disub, Pak dari Disub, nomor 1 adalah pastikan memang pelayanan prima. Yang kedua adalah pastikan memang nanti penumpang itu kepuasan pelanggan penumpang. Baru yang ketiga adalah nihil problem, nihil komplain atau minimal komplain. Kalau 3 poin itu dijalankan dengan baik, saya yakin bus ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, Pak Agung, untuk dukungan anggaran sendiri berapa? Mencapai berapa, Pak Agung? Itu yang lalu sekitar Pak Rafiq sudah 15 miliar setahun ya. Ya, betul Pak. Ini aja sudah 2 miliar. Yes. Ya, jadi prinsip itu sudah dilakukan sejak tahun lalu, anggaran tahun lalu didoknya untuk 2022 ini. Demikian Pak. Baik, iya Pak Agung. Sebentar saya ke Pak Rafiq dulu. Pak Rafiq, begini, kalau kita bicara terkait dengan konektivitas sendiri, bagaimana kemudian antara bus Trans Jatim ini semisal, salah satunya dengan Surabaya Bus ini Pak Rafiq, bagaimana? Oke. Baik Bu, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu sudah koordinasi, dalam arti koordinasi dengan yang ada di Terminal Purabaya, di mana kita itu dalam hal pelayanan di Terminal Purabaya, kita sudah koordinasi dengan Surabaya Bus atau Semanggi Bus yang milik Kementerian Perhubungan, di mana halte kita itu berdekatan terkoneksi dengan Surabaya Bus. Mungkin dari masyarakat yang naik bus Trans Jatim, misalkan mau naik masuk di kota Surabaya, itu bisa langsung terkoneksi dengan Surabaya Bus. Nah, mungkin untuk terkait dengan tarif terusan, mungkin nantinya ke depannya kita nanti akan kolaborasi dengan operator Surabaya Bus maupun Semanggi Bus. Dalam hari ini pengelolanya dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan diharapkan nantinya masyarakat yang penggunaannya pakai Trans Jatim, mereka mau meneruskan perjalanan di dalam Kota Surabaya, mungkin dalam satu tiket ini mereka nanti akan meneruskan perjalanan tanpa dipungut biaya istilahnya tanpa dipungut biaya lagi. Baik. Itu pun sebaliknya, dan apabila nanti masyarakat yang menggunakan Surabaya Bus maupun teman bus, itu nantinya juga akan bisa meneruskan perjalanan mungkin ke Sidoarjo maupun ke Gresik itu dengan menggunakan Trans Jatim. Itu next untuk mungkin berikutnya kita mungkin nanti ada semacam kerjasama dengan Surabaya Bus. Demikian Bu. Iya, baik Pak Rafiq. Pak Beni, begini, terkait dengan perkembangan bus Trans Sidoarjo sendiri itu seperti apa Pak? Yang Raden Wijaya ini ya, ini kan baru juga di launching 19 tadi. Kami ini juga
ya istilahnya tidak hanya melihat saja, kita ingin juga ya istilahnya kami ini kemarin itu ada 57 trayek land istilahnya dengan 1.300 kendaraan. Nah, tapi sekarang ini kita tinggal 4 land saja dengan 17 kendaraan. Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu. Nah, makanya kami coba nanti mengusulkan anggaran, kita akan kaji dalam arti dengan adanya bis Raden Wijaya ini kita bisa menyambut feeder-feeder dari dalam itu bisa ke bis Raden Wijaya ini. Oke, baik. Artinya ini juga akan selalu diperbincangkan lagi terkait ke depan seperti apa kolaborasinya, begitu termasuk terkait dalam hal pembayaran, apakah memang nanti akan ada biaya lagi atau tidak. Diharapkan sih tidak ya Pak Beni ya? Ya tadi seperti programnya Surabaya dengan satu sekali bayar itu nyambung semua sudah. Oke, benar-benar bisa membuat masyarakat itu menjadi nyaman, aman dan efisien juga tentunya dalam hal dana begitu ya. Oke, baik pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut Optimis Jatim Bangkit masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cinta dan angkat. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami saat ini, Anda tengah menyaksikan program Optimis Jatim Bangkit, konektivitas transportasi publik Surabaya Raya perkuat pariwisata dan ekonomi Jawa Timur. Baru saja bergabung bersama kami pemirsa Bapak Dr. Maksus STMT, ahli transportasi ITS. Pak Maksus, selamat malam. Terima kasih ya Pak ya sudah bersedia hadir malam hari ini. Pak, sebenarnya kalau kita bicara mengenai transportasi publik itu seperti apa kemudian idealnya begitu Pak? Ya, berbicara terkait dengan transportasi publik di Jawa Timur, saya kira ini kan dipicu dengan mulai dioperasikannya bus Trans Jatim. Ya. Betul. Nah, saya memiliki beberapa catatan yang pasti saya appreciate terhadap ya terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, menunjukkan komitmen dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan transportasi publik di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya. Namun saya memiliki beberapa catatan bahwa ketika kita ingin membangun transportasi publik, maka sesungguhnya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Misalkan ya, yang pertama yang sangat penting itu adalah tahapan bagaimana membangun kelembagaan yang pas. Saat ini kita tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Kadisub Sidoarjo atau oleh Bu Eni tentang transportasi publik existing. Nah, di balik itu sesungguhnya menunjukkan bahwa pengoperasian Surabaya Bus Trans Semanggi atau Bus Trans Sidoarjo dan Bus Trans Jatim ini sesungguhnya tidak dalam satu pengelolaan, masih ya dalam tanda kutip masih jalan sendiri-sendiri. Nah, membangun transportasi publik itu sesungguhnya perlu ada satu wadah yang pas ya dalam satu pengelolaan sehingga aspek integrasinya itu menjadi semakin mantap. Ya, karena kan semangat ini mau Jatim bangkit ya, maka ya sudah saatnya pengelolaannya itu tidak lagi sendiri-sendiri sehingga kita perlu membangun institusi yang pas untuk pengelolaan angkutan publik di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya, mungkin nanti dikembangkan ke kawasan Kertasusila. Nah, karena itu menurut saya ini menjadi PR bagi kita bersama. Harus diakui sekarang misalkan saya dari Sidoarjo, dari Porong mau bekerja di Surabaya karena sekarang orang yang kerja di Surabaya itu ternyata banyak menjadi bagian dari warganya Pak Beni ini. Ya, ketika menuju satu titik di Surabaya ke lokasi kerja, ketika dia naik bus Trans Sidoarjo maka dia harus berpindah di satu angkutan yang dikelola oleh Bu Eni. Ya, nah itu yang sesungguhnya kemudian akhirnya walaupun ya secara parsial itu relatif murah, tetapi ketika harus
berbayar lagi karena tidak terintegrasi, termasuk tidak terintegrasi ya dengan feedernya, maka kemudian ya total cost yang dikeluarkan ya bagi masyarakat sebagai penumpang itu juga tetap mahal. Nah, karena itu menurut saya ya ini yang penting untuk diselesaikan ke depan. Nah, bahwa sekarang sudah beroperasi, saya kira itu sebagai satu langkah awal yang baik itu di Sidoarjo dengan bus Trans Sidoarjo, di Surabaya ada Surabaya Bus, ada bus Trans Semanggi, dan kemudian di Jawa Timur ya dalam satu koridor ini sudah ada bus Trans Jatim. Tinggal bagaimana ada kesepakatan membangun satu wadah yang pas yang menaungi itu, sehingga nanti aspek integrasinya itu bisa dijamin ya lebih mantap. Artinya ketika ya orang berpindah moda walaupun ya itu di kawasan Surabaya atau di kawasan Gresik ya dengan satu tiket itu bisa kemana-mana. Baik. Mungkin itu satu hal yang sangat penting. Harus menjadi catatan juga Pak maksudnya. Baik, Bu Eni silakan untuk menanggapi seperti apa artinya pengelolaan yang terintegrasi juga begitu yang diharapkan. Dengan di launchingnya Trans Jatim, sebenarnya kita sudah bisa terkoneksi dengan Surabaya Bus itu di Purabaya, Bu. Mbak Tika. Dan nanti harapan dari pemerintah Kota Surabaya bahwa Trans Jatim juga bisa terkoneksi dengan BTS. Gambaran kami itu, gambaran pemerintah Kota Surabaya itu dalam hal ini kemarin yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, itu harapannya adalah dari Purabaya nanti bisa turun di exit tol Satelit. Baik. Kebetulan bahwa BTS itu beroperasi dari ITS ke Unisan melalui jalan HR Muhammad. Jadi di saat Trans Jatim itu nanti turun di Satelit, nanti muternya di itu Bapak, muternya di HR Muhammad. Di sana kebetulan ada halte-halte kita di situ, halte BTS di situ. Jadi penumpang yang akan meneruskan mungkin ke ITS atau nanti ke tengah kota itu nanti bisa turun di situ terus langsung naik BTS. Nanti juga terkoneksi umpamanya mereka mau ke utara selatan itu nanti juga terkoneksinya di Purabaya. Umpamanya mereka mau nanti di Gunung Anyar ke Kenpak, nanti bisa untuk terkoneksinya di Bundaran ITS. Di situ sudah ada koneksi halte-halte kita bersama antara Surabaya Bus dan BTS. Baik Ibu Eni, kita tanya ke Pak Rofik dulu nih seperti apa. Pak Rofik, terkait dengan pengelolaan yang terintegrasi, bagaimana Bapak melihatnya? Halo Pak Rofik. Baik Bu, ya siap Bu, izin menjawab. Jadi untuk terkonektivitas antara bus Trans Jatim dengan Surabaya Bus maupun Semanggi Bus itu mungkin sementara ini kita masih terkoneksi di Purabaya. Dalam arti kita hanya transfer penumpang dan itu penumpang yang akan melakukan perjalanan ke dalam kota. Terkait dengan usulan Bu Eni tadi, mungkin ke depannya Bu, baik kita nanti bisa dikerjasamakan apabila nantinya Trans Jatim tersebut mau turun ke tol Satelit dan itu nanti bisa naik kembali di tol dan meneruskan perjalanan sampai ke Gresik. Hal tersebut mungkin nanti akan mungkin bisa dikerjasamakan. Untuk sementara ini, bus Trans Jatim masih satu koridor Bu. Jadi bus Trans Jatim ini masih melayani rute Porong sampai terminal Bundar di Gresik. Harapan kami mungkin ke depannya untuk nantinya Trans Jatim akan membuka jalur mungkin koridor-koridor selanjutnya. Hal tersebut sudah kami kaji Bu. Mungkin yang next untuk Trans Jatim koridor 2 nanti itu akan menghubungkan Kota Mojokerto sampai di Joyoboyo. Nah, dan di Joyoboyo bus tersebut nantinya bisa terkoneksi dengan semua bus, baik Semanggi Bus maupun Surabaya Bus yang ada di Kota Surabaya. Itu harapan kita, Pak. Harapan kita, Bu. Jadi nanti itu insya Allah untuk Trans Jatim
mungkin nanti untuk ketersediaan anggaran nantinya akan ada koridor-koridor lain. Dan mungkin yang agak urgent dalam hal ini koridor 3 yang rencananya nanti itu akan menghubungkan Porong lewat bawah. Dalam arti lewat bawah itu yang lewat arteri, di mana nanti Porong, Sidoarjo, Gedangan, Waru sampai Joyoboyo. Hal ini sudah kita bicarakan kemarin juga Pak Beni juga sangat antusias apabila koridor tersebut dapat terwujud, karena hal itu akan bisa mengurangi kemacetan di wilayah itu ya Pak Rofik ya. Baik. Oke, Pak Rofik, nanti masih akan kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Optimis Jatim Bangkit kembali sesaat lagi. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Jatim Bangkit. Pak Agung Mulyono, halo, masih bersama kami ya. Pak Agung, bagaimana sih Bapak melihat terkait dengan untuk perluasan bus Trans Jatim ini ke depannya Pak? Termasuk sinergi dengan tidak hanya pemerintah Kota Surabaya, tapi juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga pemerintah Kabupaten Gresik. Oke, jadi begini. Saran saya yang pertama adalah optimalkan yang sudah ada. Ini koridor 1 itu dengan anggaran yang luar biasa cukup besar menurut saya, karena sekitar 20 miliar itu. Jadi fokus ini kerjakan dengan baik sebelum merambat ke mana-mana, ya, karena koridor 1 adalah Porong sampai Gresik, jadi Porong, Sidoarjo, Bungurasih, Gresik. Ini betul-betul dioptimalkan. Ukurannya adalah menurut saya adalah istilahnya SKN, Service Excellent, kepuasan tadi ditambah nihil atau minimize complaint. Fokus dulu nanti antara pengelola dengan Disub. Kemudian sambil berjalan dari paling tidak ada monef nanti per triwulan di monitor evaluasi, sehingga itu tahu di mana masalahnya, kendalanya di mana, solusinya apa. Saya yakin kalau koridor 1 sukses, automatically akan berpikir kepada langkah berikutnya, koridor 2, koridor 3. Dan connectivity antar kota tadi. Ya, memang kemarin Pak Wali sempat juga menyebutkan di forum launching itu, acara launching itu, berharap untuk bisa sampai ke dalam kota Surabaya, nyambung dengan bis yang ada di Surabaya itu. Tetapi sekarang masing-masing fokus saja, Surabaya fokus di itunya sendiri, biar juga masyarakat memanfaatkan bis dengan baik, karena kembali lagi kami di Komisi D ini udah meng-ACC anggaran 20 miliar. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana yang sudah ini koridor 1 ini kalau dengan baik, profesional dan memang dimanfaatkan sesuai dengan rencana semula, tujuan semula. Demikian Mbak, makasih. Ya, Pak Agung, begini, kalau kita bicara terkait dengan kendala, mungkin salah satunya adalah waktu tunggu atau ngetem yang lama, begitu Pak. Informasi yang kami dengar, salah satunya di Sidoarjo, itu bagaimana Bapak menanggapinya? Untuk Trans Jatim atau Sidoarjo ini yang ngetem lama? Yang Sidoarjo-nya. Karena Trans Jatim itu janjinya, kita belum coba. Janjinya nggak lama, 10 menit, 15 menit. Paling lambat 20 menit antar bus itu, karena dia ada 20 unit yang 2 cadangan itu. Oh gitu ya. Dan nanti Pak Rofik jelasin apakah sudah terjadi hal keluhan seperti itu gitu. Oke, siapa? Oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Baik, iya. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak Beni, bagaimana ini terkait juga dengan itu tadi kendala-kendala? Apa sih kemudian sebenarnya yang artinya di sini masih harus menjadi perhatian di lapangan sendiri? Saya rasa ini kan baru dan juga mungkin sudah ada aplikasi, ya mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yono ke Pak Dinas. Aplikasi ini mungkin juga ya hampir samalah dengan Surabaya, itu ada trackernya kan,
kendaraan ini sudah masuk di halte mana, tahu semua sudah. Dan itu pun juga kelihatannya sudah waktunya sudah ditentukan kan seperti itu. Jadi untuk yang ngetem tadi mungkin sudah tidak ada. Ya, tapi kami juga di Sidoarjo ini kemarin kami juga sampaikan ke teman-teman dinas provinsi di subprovinsi, ya kalau bisa jalur ini tambah. Karena kami kemarin itu kami sarankan masuk ke Ponti, Baut, Transmart itu ada punyanya provinsi Museum Putan Tular, putar. Ini tidak pernah dilewati. Dalam arti nanti oke lah masyarakat Gresik kepingin ke Emputan Tular bisa naik. Baik, lebih mudah aksesnya ya. Itu nanti masuk keluar alun-alun, terus keluar ke Jalan Ayani. Nah, yang kemarin mungkin masih ada perhitungan, mungkin perlu ada perhitungan, makanya belum sampai ke sana. Dan berikutnya tadi sudah disampaikan Pak Rofik, kami ini kepingin juga yang koridor 3. Kalau koridor 3 itu tergarap, ini kelihatan sudah mengurai kemacetannya kelihatan antara Porong sampai ke ya katakan ke Surabaya lewat bawah. Nah, ini kan kreditnya di Gedangan, Waru. Nah, kalau ini sudah terurai dengan koridor 3 tadi, nah, ini dampaknya akan lebih baik ya, artinya sudah bisa mengurai kemacetan juga dan lebih efisien begitu ya. Baik Pak Maksus, begini, untuk kemudian masyarakat ini membuat mereka mau beralih begitu Pak dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kalau kita bicara mengenai subsidi, ini berapa sih yang harus dikeluarkan oleh negara? Ya, yang pertama subsidi untuk angkutan publik itu sesungguhnya memang ya satu kewajiban ya di manapun. Ya, tidak ada angkutan publik itu yang kemudian bisa beroperasi hanya mengandalkan dari karcis atau pendapatan dari operasional itu. Tetapi ya harus ada subsidi. Bahkan kalau tidak salah terakhir di DKI ya itu hampir ya, kurang lebih 65% itu ya dari subsidi. Tetapi tadi saya kira yang perlu kita perhatikan bersama, Pak Agung sudah sesungguhnya sudah memberikan sinyal ya siap menggelontorkan dana APBD dalam jumlah yang barangkali mungkin unlimited ya. Ya, tetapi ya beliau ingin bagaimana pilot project ini betul-betul memberikan keyakinan sebagai satu contoh ya pengoperasian angkutan publik yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Nah, dalam konteks itulah besaran subsidi sesungguhnya menjadi relatif ketika kemudian sisi operasional ini belum efektif. Misalkan demikian, tadi disebutkan tentang jarak atau headway ya. Headway masih lama ya, sesungguhnya ya idealnya memang ya 10 menit ya dan lain sebagainya. Tetapi untuk memenuhi headway yang lama itu sesungguhnya ya menjadi sulit ketika armadanya masih terbatas. Ya, jadi saling terkait. Ya. Karena itu saya mengusulkan ya ke pimpinan Dewan bagaimana kemudian ya dukungan ya terhadap ya dukungan anggaran lah terhadap pengoperasian angkutan publik ini dimaksimalkan. Terkait dengan usulan nanti di segmen selanjutnya akan kita lanjutkan. Pemirsa, masih ada satu segmen dalam program Optimis Jatim Bangkit malam ini. Kami kembali sesaat lagi. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Jatim Bangkit. Baik Pak Maksud, silakan melanjutkan tadi usulannya utamanya nih untuk tadi ya saya mengapresiasi respon dari pimpinan Komisi D Yang pasti memang ya ini menjadi PR terutama di
UPT atau di Dinas Perhubungan untuk menunjukkan bahwa pengoperasian existing ini bisa maksimal. Baik. Namun demikian memang saya kira integrasi ini menjadi satu kata kunci yang sangat penting untuk dikonsolidasi dalam wadah yang kalau bisa satu wadah. Iya. Ya, misalkan sekarang memang sudah ada aplikasi masing-masing, ada GoBis, ada yang Jatim juga ada aplikasi, padahal sesungguhnya ya kalau dilihat dari perspektif masyarakat sebagai penumpang, semakin banyak aplikasi walaupun itu canggih, itu dia justru semakin bingung, dan itu menunjukkan bahwa belum integrasinya itu belum tuntas. Iya, intinya bahwa ya memang ya menjadi PR untuk membangun satu wadah yang ideal. Baik, ya Pak idealnya mungkin ya satu korporasi di mana pemilik dari korporasi itu bisa Surabaya, Jatim, ya Gresik, dan mungkin nanti kabupaten kota lainnya sesuai dengan proporsi aset yang dimiliki, tetapi nanti pengelolaannya secara profesional sehingga kaidah-kaidah layanan transportasi itu bisa dipenuhi. Dan masyarakat bisa senang, subsidi bisa efektif, anggota dewan juga dengan rela untuk menggelontorkan anggaran agar kemudian terjadi percepatan dalam layanan. Baik, Pak Maksus. Mungkin itu yang terpenting. Terima kasih. Ibu Eni silahkan. Singkat saja harapannya terkait dengan ini. Harapan kami ke depan bahwa memang masyarakat semakin sadar tentang transportasi, dan kami juga perlu dukungan dari anggota dewan maupun pemerintah daerah. Karena gini, kita juga perlu bahwa headway kita untuk menjadikan masyarakat tertarik itu, kita perlu headway yang tidak terlalu lama. Jadi semakin pendek headway, mungkin masyarakat untuk mencapai suatu tempat yang mereka tuju akan semakin cepat. Intinya setuju dengan yang terintegrasi itu tadi ya Bu Eni ya. Baik, Pak Beni silahkan. Ya, tadi sudah sampaikan dari Pak Maksus dan Bu Eni. Ya, kebetulan 3 daerah ini Pak Eri, Pak Mudlor dan Pak Yani ini kan sudah kompak ini. Baik. Ya, harapannya tadi Pak Maksus ya, satu operator atau satu kartu untuk bisa keliling sudah. Ya, jadi masyarakat ini tidak dibingungkan dengan punya aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi. Satu aplikasi untuk semua begitu ya. Baik Pak Beni. Pak Agung silahkan singkat saja Pak, harapannya terkait dengan konektivitas transportasi publik di Surabaya Raya ini. Yang pertama buat Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan Pak Disub Jatim, Pak Rafiq, fokus pada koridor 1 ini harus sukses. Cara suksesnya adalah lakukan SMA. S-nya sosialisasi yang gencar, M-nya monitoring, evaluasi yang ketat begitu, A-nya action segera bila mana ada kendala. Baik Pak Agung. Itu cara mencapai sukses. Ukurannya sukses nanti adalah SKN, Service Excellent atau pelayanan prima tadi, yang ke K-nya kepuasan pelanggan, N-nya nihil atau minimize problem atau komplain. Baik. Sekali lagi, kalau koridor ini sukses, maka akan nyambung koridor 2, 3. Kalau koridor ini sukses, kalau koridor 1 ini gagal, maka tidak akan ada koridor 2 dan 3 nanti. Kita harapkan sukses ya Pak Agung tentunya. Terima kasih. Baik, Pak Ainur Rafiq silahkan bisa mewujudkan tadi apa yang diharapkan oleh Pak Agung. Kok hilang suaranya? Pak Rafiq. Di mute. Oke, mute sudah. itu. Pak Rafiq, terima kasih. Ya, silakan. kasih. Singkat saja Pak Rafiq. Terima kasih Pak Agung untuk supportnya. Memang selama ini kita selalu evaluasi terus tiap hari. Kita teman-teman di bidang angkutan terutama yang menangani masalah Trans Jatim ini selalu evaluasi tiap hari. Dan apa yang tadi disampaikan terkait dengan headway. Headway-nya kita itu sebenarnya 10 menit. 10 menit aja, setiap 10 menit kita jalan mulai pagi dan sore. Kalau untuk siang mungkin headway kita antara 15 sampai 20 menit. Mungkin karena masyarakat itu sangat antusias sekali terkait dengan peluncuran Trans Jatim ini, akhirnya membludak, istilahnya ingin mencoba Trans Jatim itu. Terima kasih. Mungkin harapan kedepannya mungkin masyarakat terlayani
terlayani dan mendapat akses secara mudah terkait dengan transportasi ini. Baik, Pak Enu Raufik terima kasih, Bapak Agung Mulyono terima kasih, Pak Beni Erlangga juga terima kasih, Bu Eni dan juga Pak Maksus terima kasih. Sampai di sini pemirsa kebersamaan kita dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tentunya semoga memang ini bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Saya Musika Ratna, sampai jumpa pemirsa, Devinda dan Dio. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore, mencuci mata sambil berngecek dia. Biarlah, mumpung kita masih muda. Jalan sore, kita berjalan-jalan tidak ragu, gairah muda, rindu akan kebebasan, bersuka, bercinta, untuk memperluas pergaulan. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore,